teman-teman, kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya dengan mensubscribe, aktifkan tombol lonceng supaya teman-teman tahu video terbaru dari saya. Jangan lupa like dan komennya juga. Teman-teman, kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang paling sering teman-teman tanyakan. Yang pertama, sudah berapa lama saya mengalami sakit asam lambung dan gangguan kecemasan? Kemudian, apa obat yang saya minum sehingga saya bisa sembuh? Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Semoga kalian puas ya dengan jawabannya. Dan saya juga berharap semoga teman-teman bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Oke. Yang pertama, saya itu mengalami asam lambung sejak tahun 2019. Yaitu di awal tahun 2019. Yang paling parah itu sepanjang tahun 2019, teman-teman. Kemudian di pertengahan tahun 2020 itu sudah mulai agak reda asam lambungnya ya, dan gangguan kecemasannya juga sudah berkurang. Kemudian obat yang saya minum selama saya mengalami asam lambung adalah obat lambung, teman-teman. Obat lambung yaitu obat yang meredakan asam lambung, kemudian obat yang melindungi atau melapisi dinding lambung. Obatnya ini saya dapatnya dari dokter umum ya teman-teman, bukan dokter spesialis. Karena saya memang belum pernah konsultasi dengan dokter spesialis, baik itu ahli penyakit dalam ataupun yang lainnya. Itulah jawaban saya teman-teman ya, bahwa saya itu minum obat lambung. Tetapi saya jarang sekali teman-teman minum obat. Saya jarang sekali minum obat. Jadi apa yang menyembuhkan saya? Menyembuhkan saya itu adalah sugesti dari pikiran saya, teman-teman. Saya belajar mensugesti diri sendiri bahwa saya sembuh gitu. Saya pasti sembuh meskipun saya tidak tergantung minum obat. Jadi kalau asam lambung saya naik, saya paling minum obat itu sedikit, teman-teman. Tapi waktu di awal dulu, saya kalau setiap asam lambungnya sangat parah, saya sudah tidak mampu tahan, saya langsung ke IGD, teman-teman. Saya ke IGD, kemudian dapat resep obat dari dokter IGD. Nanti obatnya itu saya minum hanya beberapa biji saja, teman-teman. Tidak saya minum habis, misalnya resepnya itu satu papan obat itu gitu ya. Kalau misalnya obat tablet. Jadi saya minumnya itu cuma beberapa aja, tidak saya minum habis gitu. Tetapi saya selalu sedia obat, teman-teman. Saya selalu sedia obat, stok di rumah ataupun di tas kalau misalnya saya mau bepergian atau saya kerja gitu ya. Jadi saya selalu menyediakan obat di dalam tas saya. Kemudian kenapa saya bisa sembuh dengan mensugesti diri sendiri? Awalnya saya tidak mengerti, teman-teman. Saya belajar sendiri gitu ya, dengan mengamati diri sendiri. Karena pengalaman saya, saat saya mempunyai obat, saya ada stok obat, tetapi saya belum minum obat itu, biasanya asam lambung saya itu jarang sekali naik, teman-teman. Gini maksudnya. Misalnya saya punya stok obat, terus gangguan kecemasan saya ini masih gitu ya, masih sering muncul dan asam lambung saya masih ada. Tapi dalam hati atau dalam pikiran saya berpikir kalau asam lambungnya naik, obatnya kan ada gitu ya. Kemudian karena sering kali seperti itu, jadi saya itu selalu merasa aman gitu ya. Ada obat di rumah meskipun tidak diminum, tapi saya tetap merasa aman gitu ya teman-teman. Kemudian untuk mensugesti diri dengan kecemasan itu, untuk mengurangi kecemasan, saya dengan air minum, teman-teman, air putih. Jadi kalau saya keluar dari rumah,
bepergian, saya selalu sedia air minum di dalam tas gitu ya. Karena seperti ini awalnya saya berpikir kalau nanti tiba-tiba saya kenapa-napa ataupun tiba-tiba asam lambungnya muncul atau tiba-tiba saya cemas, air minumnya kan sudah ada. Jadi saya itu merasa aman. Dan saat saya keluar, padahal tidak terjadi apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi saya sudah merasa aman gitu karena air minum dan obat sudah ada di dalam tas saya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalaupun misalnya teman-teman sekarang yang asam lambungnya masih parah ataupun kecemasannya itu masih sangat tinggi, dan teman-teman itu sekarang masih minum obat dari dokter, baik itu dokter umum ataupun dokter spesialis, ya kalau memang teman-teman mau melanjutkan untuk terus konsultasi dengan dokternya, boleh-boleh saja ya teman-teman. Boleh saja, ikuti saja anjuran-anjuran dari dokter, misalnya minum obatnya berapa kali sehari, kemudian apa aja anjuran dari dokter, ikuti saja teman-teman. Tapi kalau saran saya ya teman-teman, sebaiknya kita itu jangan terlalu tergantung dengan obat teman-teman. Apalagi kalau untuk yang asam lambung, kita tidak perlu terlalu tergantung dengan obat ya teman-teman. Coba teman-teman minum saja air kunyit. Kalau misalkan yang sekarang yang ulu hatinya masih terasa nyeri atau panas gitu ya, coba teman-teman minum air kunyit selama 1 minggu berturut-turut. Jangan dikasih apa-apa, boleh kasih garam sedikit gitu ya. Diseduh pakai air hangat, bukan air panas ya, air hangat boleh. Teman-teman minum setiap pagi saat perut kosong gitu ya teman-teman. Itu bisa teman-teman meredakan asam lambung kita yang naik. Karena obat dari dokter itu juga bukan menyembuhkan teman-teman. Obat dari dokter itu kan sifatnya meredakan gitu ya, untuk meredakan asam lambung kita yang tinggi gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman yang juga mungkin saat ini ada juga yang ketergantungan obat untuk menyembuhkan gangguan kecemasannya, cobalah teman-teman kurangi saja ya, kurangi. Misalnya resep dari dokternya ini 1 hari minum berapa biji, kalau bisa teman-teman kurangi. Dan kalau bisa teman-teman berhenti teman-teman, karena berhenti untuk minum obatnya maksud saya. Karena saya ada pengalaman teman-teman, saya ada seorang pasien gitu ya, yang sakit gangguan kecemasan ini adalah anaknya. Pasien ini adalah anaknya. Kemudian yang sering kali ambil obat atau yang biasanya konsultasi untuk mengambilkan obat itu adalah ibunya. Ibunya ini kebetulan karena sering juga bertemu gitu ya, waktu saya kerja dulu di rumah sakit, sering bertemu dengan saya. Jadi ibunya ini sering bercerita teman-teman, anaknya ini kalau misalnya obatnya sudah ada, stok obatnya sudah ada, dia merasa aman teman-teman. Dia merasa aman. Dokter menganjurkan dia misalnya minum 2 biji sehari ya, 2 butir obat gitu maksudnya teman-teman, 2 butir obat. Tetapi anaknya ini minumnya cuma 1 gitu ya. Ini cuma contoh ya teman-teman, saya tidak tahu berapa yang harus diminum oleh penderita gangguan kecemasan gitu ya, resep obatnya. Saya kasih contoh saja. Jadi misalnya jatahnya itu untuk 10 hari, misalnya jatahnya 10 hari, berarti kalau 2 butir sehari, 2 tablet gitu ya, berarti 2 kali 10, 20 gitu ya. Tapi si pasien ini minumnya cuma 1 butir sehari, 1 tablet gitu ya. Jadi yang 10-nya ini masih ada sisa untuk 10 hari ke depan gitu ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya si pasien ini minumnya, misalnya pasien ini tidak meminumnya sama sekali, itu dia mengalami kecemasan yang sangat tinggi teman-teman. Nah itu kan ada pengaruh gitu ya, dari yang minum obat tiba-tiba tidak minum obat. Jadi cara dia untuk supaya tidak tergantung dengan obat ini, dia meminum obatnya itu 1 tablet sehari. Dan itu sudah bertahun-tahun teman-teman. Bahkan dulunya dia minumnya
sesuai dengan anjuran dokter gitu ya. Cuman karena sudah lama konsultasi dengan dokter ahli kesehatan jiwa, jadi si pasien ini minum obatnya itu dikurangi gitu ya, porsi yang seharusnya itu dikurangi. Dan kalau obatnya ini belum ada, misalnya stok obatnya sudah habis ini, si pasien ini atau ibunya ini belum mengambil obat, belum mengambil resep obat kembali dengan dokter ahlinya, pasien ini akan mengalami gangguan kecemasan yang hebat lagi teman-teman. Jadi dari situ saya belajar, karena dulu jujur ya, saya dulu berpikir saya itu juga ingin sekali konsultasi dengan dokter ahli kesehatan jiwa. Karena teman-teman, waktu di awal saya mengalami gangguan kecemasan saya itu sangat parah teman-teman, sangat parah sekali. Hampir setiap hari, bahkan sepanjang tahun yang pertama saya mengalami sakit ini, saya cemas setiap hari. Sampai saya tidak bisa makan makanan yang berminyak, asam dan pedas teman-teman. Itu sangat sensitif sekali gitu ya. Dan saya itu sangat cemas, sangat dihantui ketakutan setiap hari. Tapi saya belajar teman-teman dari sekitar saya, dan saya belajar dengan diri sendiri. Jadi saya memutuskan saya harus sembuh meskipun saya tidak tergantung dengan obat gitu ya. Saya tidak harus tergantung dengan obat. Jadi saya tidak mau konsultasi dengan dokter ahli kesehatan jiwa. Dan lama-lama teman-teman, saya juga tidak sadar, tidak ingat gitu ya, kapan saya itu sembuh, kapan gangguan kecemasan saya itu hilang gitu ya. Tiba-tiba saya sudah tidak cemas lagi, kalau mendengar berita duka sudah tidak terlalu sepanik dulu gitu ya. Sudah biasa saja gitu, kalau misalnya ada perasaan yang tidak nyaman, saya sudah bisa mengendalikan diri gitu ya teman-teman. Jadi belajarlah mensugesti diri ya teman-teman. Sugesti diri, jangan terlalu tergantung dengan obat. Saya mengerti sebenarnya teman-teman, kalau kita yang mengalami sakit asam lambung dan gangguan kecemasan ini, kita yang pikirannya itu selalu ingin bertanya dengan orang lain yang sudah pernah merasakan ataupun yang sedang merasakan, minum obat apa gitu ya. Saya juga dulu seperti itu teman-teman. Saya selalu ingin sekali cepat sembuh gitu, orang minum obat apa gitu ya untuk menyembuhkan asam lambung dan gangguan kecemasan. Jadi saya harap teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sekarang yang masih sangat parah gangguan kecemasannya ataupun asam lambungnya, cobalah teman-teman mensugesti diri sendiri, sugesti di dalam pikirannya teman-teman, bahwa teman-teman itu bisa sembuh gitu meskipun tidak tergantung dengan obat, tanpa bergantung dengan obat. Maksud saya tanpa bergantung dengan obat ya teman-teman. Dan harus tetap semangat setiap hari ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menerapkannya ya teman-teman. Terapkanlah. Semoga teman-teman bisa mengikuti apa yang saya lakukan dari pengalaman saya ya teman-teman. Tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat. Baik, sekian dulu untuk cerita kita hari ini. Kita lanjutkan di next video teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Bye-bye.